Tapi sekarang masalah di Tangerang ini beda, udah dipagarin sampai 30 km baru ketahuan beda. Berarti angkatan laut yang dekat Tanjung Pinang nih harus dikerahkan ke Tangerang. Karena angkatan laut yang dekat Tanjung Pinang nih hebat-hebat. Dia bisa tahu ada kejadian apa dekat laut tuh. Isu ini tuh pertama kali muncul tuh dia lempar-lempar, macam yang ini tak tahu, yang ini tak tahu. Sampai sekali ada yang ngaku ini punya si ini punya si ini. Lah sekarang kan Menteri Nusron tuh udah cakap, laut tuh udah punya sertifikat beda. Ya itulah yang terjadi polemik, isu dan gejolak dekat Indonesia nih. Jadi dia orang nih nak bangun apa 30 km tuh? Emang kasihan aku tengok Pak Prabowo nih, orang yang makan nangka dia yang kena getahnya. Akhirnya kepakai juga tuh tank kata Nunu Mete. Iya biasa alutsista angkatan-angkatan nih kayak senjata-senjata itu dia pamerkannya waktu pas ada acara aja. Bahkan bulan dan ruang angkasa pun dipagerin kalau sampai 4 periode. Dijawab sama Jeyos, maaf Mulyono itu siapa ya? Terus sekarang nih kalau misalnya langit Indonesia tidak dikaplingkan juga, terus apa luar angkasa nak dikaplingkan juga, kontribusi untuk Indonesianya apa? Dekat Tanjung Pinang sama Tanjung Uban, nah banyak tuh yang patroli. Kau tengoklah angkatan-angkatan laut yang dekat Tanjung Uban, dekat Tanjung Pinang nih, pinggir-pinggir laut. Tuh dia patroli kat laut-laut tuh. Dia tengok nanti siapa yang masuk, siapa yang keluar. Jadi tak mungkin ada orang buat pagar laut sampai tak tahu. Bilanglah kalau misalnya nak buat tol laut, nak menghubungkan Pulau Jawa sama Sumatera. Kalau gitu kan masyarakat jadi tahu. Lanjutkan aja, memang bagus tuh Pulau Jawa sama Sumatera bersatu. Pagar Laut Tangerang kembali dibongkar. Kali ini semua stakeholder hadir untuk menyaksikan langsung pembongkaran pagar laut. Pembongkaran ini melibatkan TNI AAL, KKP, Kementerian ATR, BPN hingga nelayan. Alutsista juga dikerahkan untuk membongkar pagar ini. Hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Ketua Komisi Titik Soeharto, Menteri ATR BPN Nusron Wahid dan KSAL Laksmana Muhammad Ali sudah berada di lokasi. Mereka turun langsung dalam pembongkaran ini. Mereka tampak naik tank amfibi Marine LV-T7. Tank turun dari pantai Tanjung Pasir menuju ke lokasi pagar laut Tangerang. Perjalanan tank ini diikuti oleh sejumlah perahu milik TNI Angkatan Laut hingga nelayan. Mereka mulai membongkar satu persatu pagar. Operasi besar ini mengerahkan total 2.623 personil dengan 281 armada. Berdasarkan data yang dihimpun, KKP menyediakan 11 armada dengan 450 personel, sementara TNI AL menurunkan kekuatan terbesar dengan 33 armada dan 753 personil. Sebelumnya, pagar yang terbuat dari bambu ditemukan membentang sepanjang 30,16 km di kawasan Laut Tangerang, Banten. Kumparan.com. Macam mana masyarakat Tangerang nih tak tahu ya bedanya dipasang pagar laut sepanjang 30 km tuh? Bukannya masyarakat aja nih, Laut Indonesia ini kan selalu dijaga sama TNI AL, terus ada armada, polisi laut. Itu dia orang pun tak tahu juga. Iya, sama macam Laut Tanjung Pinang tuh kan beda. Itu kan banyak tuh setiap hari yang patroli Angkatan Laut, KPLP. Jadi pasti akan tahu tuh aktivitas laut tuh ada apa aja. Iya pasti kan setiap hari ini akan dipantau sama KPLP, terus ada angkatan-angkatan laut. Yang daerah-daerah sini lah TNI macam gitu. Tapi sekarang masalah di Tangerang ini beda, udah dipagarin sampai 30 km baru ketahuan beda. Berarti angkatan laut yang dekat Tanjung Pinang nih harus dikerahkan ke Tangerang. Karena angkatan laut yang dekat Tanjung Pinang nih hebat-hebat. Dia bisa tahu ada kejadian apa dekat laut tuh. Aku pun aneh. Dekat Tangerang tuh orang pagar sampai 30 km tak ada yang tahu beda. Isu ini tuh pertama kali muncul tuh dia lempar-lempar, macam yang ini tak tahu, yang ini tak tahu. Sampai sekali ada yang ngaku ini punya si ini punya si ini. Lah sekarang kan Menteri Nusron tuh udah cakap, laut tuh udah punya sertifikat beda. Ya itulah yang terjadi polemik, isu dan gejolak dekat Indonesia nih. Aku nih bukan apa-apa beda. Aku nih kesian dengan Pak Prabowo, Bapak Presiden kita nih. Sebab lagi dibully dengan netizen-netizen Indonesia. Dicakap mana macan Asia. Sekarang nih macan Asia dan menjadi macan ompong. Sekarang kita masyarakat Indonesia nih berharap pemerintah tuh tegas dalam menghadapi hal-hal macam gini. Nanti tiba-tiba laut Indonesia nih bukan milik Indonesia lagi. Iya, ngeri-ngeri juga beda. Tantah nanti sampai 3.000 km laut tuh udah dipagarin, bukan milik Indonesia lagi. Karena aku nih tinggal dekat perbatasan 3 negara, Sebenarnya aku melihat hal-hal macam gini tuh biasa aja. Dekat Indonesia nih kalau tak viral, tak akan ada keadilan. Kalau perbatasan 3 negara nih beda, itu udah jelas.
Isunya udah beda-beda. Teritorial perbatasan negaranya nih udah jelas. Kalau yang dekat Tangerang nih udah jelas beda. Yang dipagarin sampai 30 km ini udah jelas punya Indonesia. Jadi dia orang nih nak bangun apa 30 km tuh? Menurut berita yang beredar tuh ini kan proyek strategis nasional dari presiden sebelumnya. Nah berarti kan pemerintah nih udah tahu itu punya siapa sebenarnya dari awal-awal. Tapi kenapa pemerintah tak jelaskan? Iya kan yang tadi aku cakap itu, pas awal-awal isu ini muncul, semua saling lempar. Aku tak tahu ini punya siapa, tak tahu punya siapa, sekali ada yang ngaku semua. Emang kasihan aku tengok Pak Prabowo nih. Orang yang makan nangka, dia yang kena getahnya. Apa kata netizen Fufafa Indonesia nih tentang pagar laut yang dari bongkar sama angkatan laut pakai tank lagi? Itu yang di atas kontribusinya apa ya, kata Afnia Af. Dijawab sama M. Fadli. BNN bagian nunjuk-nunjuk. Dijawab lagi sama Ipol Mandi yang beliin bensinnya tank mbak. Dijawab lagi sama Nurul Hasbi, itu yang patungan beli solarnya mbak. Oh, yang waktu pas tank tuh masuk ke dalam laut tuh ada banyak orang-orang yang naik ke atas tuh ya mungkin yang ke atas tuh angkatan-angkatan laut yang pejabat-pejabat tingginya, ataupun mungkin DPR kita tak tahu. Akhirnya kepake juga tuh tank, kata Nunu Mete. Dijawab sama Dewa, biasanya dipakai pas ulang tahun doang, dipamerin ke sipil. Dijawab sama Brian, sering mas dipakai buat acara pameran. Dijawab lagi sama Aldi, dipakai buat nyabut bambu. Dijawab lagi sama Irfan, daripada karatan kagak kepake. Iya biasa alutsista angkatan-angkatan nih kayak senjata-senjata itu dia pamerkannya waktu pas ada acara aja. Bongkar pakai biaya dari negara lagi. Kenapa nggak yang bikin pagar aja yang disuruh bongkar sendiri, kata Sabrun. Dijawab sama Sabta, ngaku aja nggak mau, kok suruh bongkar hadeh. Dijawab sama Manci Kalam, udah tahu sama tahu lah, pasti yang pasang pagar kasih biaya bongkar. Dijawab sama Lokitami, nah itu ongkos membongkar pakai duit pajak rakyat. TNI kok mau dikasih tugas seperti itu? Inilah netizen Indonesia nih paling sibuk aja. Nak masalah dia bongkar nih menggunakan biaya negara ke menggunakan biaya pribadi ke, ya suka dia lah. Yang nanti kalau tak dibongkar korang bising. Beri 3 periode Mulyono, langit pun dikapling juga, kata Basos Syarifuddin. Dijawab sama Encis, bahkan bulan dan ruang angkasa pun dipagerin kalau sampai 4 periode. Dijawab sama Jeos, maaf Mulyono itu siapa ya? Terus sekarang nih kalau misalnya langit Indonesia tidak dikaplingkan juga, terus apa luar angkasa nak dikaplingkan juga, kontribusi untuk Indonesianya apa? Yang di Banten aja baru ketahuan setelah 2 tahun. Apa kabar laut di Papua dan pulau lain, kata Subiakto. Dijawab sama Andi, entah apa ya fungsinya TNI Angkatan Laut. Laut tahunan dipatok orang, gak jelas malah gak tahu. Ribuan pengungsi Rohingya masuk gak tahu juga. Terus kerjanya apa ya bang? Hanya pamer-pamer muka seram dengan atribut sangar di media-media saja kali ya, kata Andi. Dekat Tanjung Pinang sama Tanjung Uban, nah, banyak tuh yang patroli. Kau tengoklah angkatan-angkatan laut yang dekat Tanjung Uban, dekat Tanjung Pinang nih, pinggir-pinggir laut. Tuh dia patroli kat laut-laut tuh. Dia tengok nanti siapa yang masuk, siapa yang keluar. Jadi tak mungkin ada orang buat pagar laut sampai tak tahu. Mulyono terdiam, era dia laut dikapling-kapling, kata Ari Setiawan. Dijawab sama Naturchul, apa kabar pasir yang dijual ke Singapura? Dijawab lagi sama Radios, mau bikin tol laut makanya dipagar. Nah bilanglah kalau misalnya nak buat tol laut, nak menghubungkan Pulau Jawa sama Sumatera. Kalau gitu kan masyarakat jadi tahu. Lanjutkan aja, memang bagus tuh Pulau Jawa sama Sumatera bersatu. Kata Paijo, lawan bambu butuh tank amfibi. Bambu bukan sembarang bambu. Dijawab sama Muhammad, ya lo cabut aja sono sendiri pakai tangga lo kalau sanggup. Dijawab sama Do you round research? Paijo, lo paham nggak sih itu artinya apa? Yang masang itu sama mafia dibalik itu liatnya gimana? Perasaannya gimana? Seserius itu pemerintah. Lo paham nggak kenapa alat negara sampai turun? Kenapa nggak ditangani level kementerian atau Pemda saja? Karena power di belakangnya juga kuat cuy. Jadi itu sebagai warning saja buat mereka. Ingat, presiden kita paham model-model ginian. Ngerti kau dek? Semoga aja mafia-mafia yang ada di Indonesia ini ditindak tegas sama pemerintahan Pak Prabowo. Lu masih percaya yang nancepin nelayan pakai tangan, kata Mugraf. Dijawab lagi sama Rahman, masih bang swadaya itu. Dijawab lagi sama Cimel, buat budidaya kerang kah? Itu kalau udah sepanjang 30 km, tak mungkin swadaya masyarakat. Gunakan akal sehat. Macam Rocky Gerung gunakan akal sehat. Apa kata Bapak selanjutnya? Katanya si Abu Janda itu buatan warga, kata Dream Autot. Dijawab sama Jasa Pak Klaring, iya betul itu punya warga, maksudnya warga PIK. Dijawab lagi sama Istan Geram. Dijawab sama Blue Sky, harusnya dia ditangkap dan diinterogasi, lebih gampang nangkap pelakunya. Gak drama, ruwet kalau kayak gini. Harusnya yang ngaku-ngaku itu punya dia, itu tuh harusnya ditanya, apa tujuan kau nih pasang pagar tuh? Terus juga surat izinnya dari siapa? Jadi senang pemerintah ini nak menindaklanjuti. Jokowi sudah menjual negara ini kepada aguan PIK
Epic sebagai balas jasa sudah investasi di IKN, kata Indra Wanroni. Dijawab sama trading, masih banyak yang dijual, tambang, nikel, Konawe, emas Halmahera, batubara Kalimantan, pasir laut Riau dan sebagainya, ringkus Jokowi dan kroninya. Dijawab sama Roro Wien, tatanan negeri Potak Poranda dipegang Jokowi bin Mulyono. Sekarang nih, kau ini cuma cuap-cuap aja dekat sosial media. Tak ada bukti kan? Cerita kosong aja jadinya. Untuk sementara kita cabut dulu ya bambunya supaya masyarakat nggak gaduh. Nanti kalau udah lupa semua langsung aja kita urus jadiin reklamasi. Paling 2 minggu lagi juga masyarakat lupa. Kita tunggu aja, kata Abbas. Dijawab sama Uun, iya kami warga negara gampang lupa. Setidaknya kan kita tahu di Tangerang tuh ada pagar sampai 30 km. Bukan laut di depan Singapura ya beda? Laut di depan Singapura tuh Batam, Ce. Majulah Singapura. Kalau laut depan Singapura tuh dipagar atau dipasang reklamasi, engkau setuju tak beda? Aku suka-suka aja asalkan ada keuntungan untuk Indonesia. Tapi nanti orang-orang di Pulau Jawa nggak suka beda. Buktinya tuh Laut Tangerang 30 meter dipagarin tuh lautnya. Ah, tuh masyarakat suka-suka aja.